Gak pantas ibadah kalau tatoan gitu bang. Ada yang gini masih ada. Yang pantas yang gimana dek? Lagi bang, sorry videonya gue duetin. Gue cuma pengen tahu siapa sih orang yang bilang kayak gitu, yang bilang kalau orang punya tato ibadahnya nggak diterima, sholatnya nggak sah. Pengen tahu bang, pengen lihat mukanya, pengen nyium gitu ya nggak? Salam kenal, gue Kang Anum dari Tangerang Kabupaten. Jadi begini bang, sedikit banyak gue pengen bahas tentang tato. Hukum tato itu jelas haram. Apa yang membuat tato itu menjadi haram? Pembuatannya menyakiti diri sendiri dan membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada dalam ciptaan Allah, yakni badan kita. Nah itu yang membuat menjadi haram. Sekarang pertanyaannya, kalau orang udah terlanjur punya tato karena mungkin dia nggak tahu hukumnya, atau mungkin dia punya masa lalu yang kelam, terus dia sholat, apakah sholatnya nggak diterima? Apakah sholatnya nggak sah? Kata siapa? Sah kok, sah. Tato permanen itu adanya di dalam kulit, di luar daging. Nah ini cuman yang punya tato nih yang ngerasa ini. Di dalam kulit, di luar daging, karena pembuatannya itu ditusuk pakai jarum. Jadi tidak menghalangi datangnya air ke kulit. Maka dari itu dikatakan sah sholatnya orang yang punya tato permanen. Soal diterima menggaknya itu urusan Allah. Karena sepanjang gua ngaji, gua nggak pernah dapat pun satu pembahasan tentang diterimanya sholat seseorang. Itu Allah yang tahu, rahasia Allah. Boleh jadi orang yang punya tato, dia sholat, dia nyesel, dia tobat, lebih diterima sama Allah daripada sholatnya orang berilmu yang sombong. Nauzubillah. Ini mana sih wajah-wajah panitia surga tuh? Gue pengen ngeliat yang mana wajahnya. Nah, yang nggak sah itu tatonya temporer atau tato permen karet, itu nggak sah karena menghalangi datangnya air ke kulit. Akan tetapi meskipun demikian, kalau kita udah terlanjur ditato, sekiranya kita udah mau bener nih ya nggak, kita mau ngapus tato. Kalau dihapus tato kita itu malah akan menyakiti diri kita lagi, mending jangan dihapus. Nggak apa-apa, maaf muskil, no problem. Kalau dihapusnya tato itu tidak menyakiti diri kita, boleh dihapus. Asal ingat, jangan bikin lagi nambah banyak, sayang badan. Saya buka usaha baru, minta amalannya Kang supaya lancar, amin. Mudah-mudahan berkah ya. Kita sama-sama belajar. Pertama, kalau bisa jangan ninggalin 2 rakaat sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Yang kata Nabi khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kedua, waqiahnya jalanin, sholat duhanya dilancarin. Sedekah subuh jangan lupa. Sedekah subuh tuh nggak harus kita bangun subuh langsung sedekah, bisa juga ditabung nih. Sedekah subuh akhir bulan baru disedekahin. Atau kita jalan mau buka usaha, kalau usahanya makanan sedekahin 1 di akhir atau di awal bukanya, insya Allah berkah ya. Terus rajin-rajin tengokin orang tua, itu memperlancar juga. Nah di belakang saya nih ada madu ruqyah dari Ki Mercon, Cap Mercon, mengobati penyakit non medis dan medis. Buat teman-teman yang mau konsul juga ke Ki Mercon, fadhol silahkan. Di sini juga ada daun bidara, ada daun kelor, ini khusus untuk penyakit medis dan non medis. Untuk teman-teman yang mungkin punya keluhan medis atau non medis, langsung aja di check out di keranjang kuningnya Ki Mercon yang akunnya nanti saya tag. Terima kasih. Saat ini sedang berguru, langsung ke siapa Kang? Sesekali bikin kontennya bareng sama gurunya. Jawabannya, alhamdulillah saat ini saya sedang belajar istiqomah ngariyeh kalau kata orang Sundanya mah ya. Karena udah punya anak istri, jadi nggak mungkin setiap waktu bisa bersama dengan guru atau berkumpul dengan beliau-beliau. Kalau abang minta saya bikin konten bareng sama guru saya, mending saya nyebur sumur 10 meter bang, ketahuan mandi lumpur, atau naik gunung Himalaya kayak. Karena bagian dari adab itu adalah ketika kami duduk bersama dengan guru kami, jangankan ngajak bicara, natap juga nggak berani. Natap nggak berani, tungkul gitu. Jalan aja, jalan 5 meter, itu bisa 5 menit bang. Jalan. Apa yang akan kami bicarakan terhadap guru kami itu, kami pikirkan lebih dari 20 menit, yang padahal ucapannya cuma 30 detik. Jadi itulah bagian daripada akhlak pada guru kami. Saya setiap ketemu guru, saya buka peci, tolong tiup, gitu, minta barokahnya, minta berkahnya, tabaruk. Jadi ngobrol aja sungkan, apalagi kalau kita disuruh untuk konten bareng, wah itu jauh dari berkah kayaknya. Tapi insya Allah akan ada waktu di mana kami sowan ke pondok, divideoin sama admin dari belakang. Jadi nggak podcast, tapi teman-teman bisa tahu siapa sih guru-guru saya gitu ya, abang ya. Waduh, jangan aneh-aneh bang. Mending abang manjat pohon pinang aja, kalau nggak pohon kelapa bang. Mantep nih. Jam berapa nih? Jam 12 kurang ya. Nah info juga buat teman-teman yang belum masuk ke kloter ke 3 ijazah kemarin,
Silakan hubungi nomor WA yang ada di link profil sekarang juga, karena kuota ijazah akbar kita terbatas. Apa saja yang diijazahkan nanti dibahas oleh admin via grup. Maharnya biqadril imkan, sepantas seikhlasnya. Fadhal. Sekarang juga diantaranya hijab lisan, asrul lisan, kemudian juga ada papadang hati, ada mahabbah, dan jalbur rizki. Allahu a'lam. Awal lihat video itu saya mau marah, jujur mau marah banget. Tapi setelah saya putar ulang, saya ingat ada kisah. Sahabat Nabi namanya Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Nah ini sahabat Nabi Nuaiman ini sahabat yang lucu lah. Lucu pokoknya. Tiba-tiba saya ingat cerita suatu hari, sahabat Nuaiman bersama dengan rombongan kafilah dagang yang dipimpin oleh sahabat Abu Bakar. Di situ ada Suwaibit kalau nggak salah ya. Nah, jadi Nuaiman ini di tengah rest area lah. Mintalah makanan ke si Suwaibit ini. Kalau nggak salah Suwaibit. Teman-teman boleh koreksi. Gue bagi makanan dong. Nanti dulu. Kan ketua rombongan kita belum datang nih, Abu Bakar. Ntar nungguin dia datang dulu. Kesel lah Nuaiman. Setelah kesel, dia cari orang-orang yang mau beli budak. Terus dia bilang, gue punya budak nih. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya budak, ada amat. Budak itu laki-laki yang diperjualbelikan. Amat itu perempuan yang diperjualbelikan gitu kan ya. Sekarang udah nggak ada HAM kan ya. Nah, dia bilang, saya punya budak nih. Ini budak, dia ngakunya merdeka. Jadi merdeka itu orang yang bukan budak, orang yang udah merdeka gitu. Dia ngakunya pasti merdeka kalau dijual nih. Mau dijual dengan harga murah, udah nggak apa-apa, murah lah gitu. Anggaplah 500.000 gitu. Wah mau kan ya, yang beli itu mau, ayo anterin mana budaknya. Nah begitu di depan Suhaibit dia tunjuk, nah ini nih orangnya nih, ini saya mau jual. Dijual lah. Ngamuk lah Suhaibit kan. Gue merdeka, gue bukan budak nih, kenapa gue dijual gitu. Dah ringkas cerita. Nanti Nabi itu ngedengar cerita itu lucu. Bahkan Nabi sampai bilang, nanti Nuaiman ini masuk surga dengan tertawa, karena dia selalu menghiburku dan membuatku tertawa. Sebenarnya nggak ada kaitannya cerita ini dengan video itu, tapi ya begitulah. Apa hubungannya sama video sebelumnya, Kang? Video di mana ada orang yang joget-joget saat majlisan sholawat. Apa hubungannya dengan cerita Nuaiman? Kang Anong nggak nyambung, jaka sembung bawa golok titik-titik. Gak jelas. Kenapa harus disamakan padahal sahabat Nuaiman dalam keadaan safar, dia lagi keadaan majlis. Beda jelas. Loh, kenapa kalian yang marah-marah? Di video itu kan saya bilang, ngelihat video itu saya jadi ingat cerita kisah sahabat Nuaiman. Dan di akhir video saya bilang bahwa tidak ada kaitannya dengan cerita dan video tersebut. Kok kalian marah-marah ke saya bingung jadinya. Tapi kalau memang mau kita kritik, mau kita berikan saran, hal semacam itu di saat ada majlis sholawat kemudian joget-joget dengan nggak jelas kayak gitu, jojing dan lain-lain, pahkum di zahir, nggak boleh, haram. Kenapa? Ta'adduban li Rasulillah, harus punya adab kepada Rasulullah. Minimal tahu sopan santun, adab, etika, tata krama, moral dan lain-lain saat kita duduk di majlis sholawat atau majlis ilmu. Itu pahkum di zahir. Tapi itu kan menurut pandangan mata kita. Kemudian bagaimana ternyata bahwa misalnya orang itu ternyata baru pertama kali majlisan, dia nggak tahu adabnya. Daripada dia tongkrong-tongkrong nggak jelas, judi, slot, kejina, mabuk dan lain-lain, duduknya dia di majlis itu walaupun dalam keadaan dia berjoget karena dia belum tahu adabnya, itu lebih baik. Yang jadi pertanyaan beginilah, kita ini selama ini terlalu banyak menyalahkan keadaan sekeliling kita. Kita udah sebaik apa sih? Kita udah sedekat apa sama Allah? Setiap malam setakorub apa kita ke Allah? Semurokobah apa kita ke Allah? Setadoru apa kita ke Allah? Kan belum tentu juga ya. Jadi kalau menilai sesuatu yang kita lihat seperti itu ya, di saat ada yang joget-joget dan lain-lain, hukumi zahirnya, tapi jangan pula lupa hukumi hatinya. Mungkin aja dengan cara seperti itu yang harusnya dia sedang dalam keadaan patah hati yang berkepanjangan, harusnya dia mungkin mabuk-mabukan, tapi karena dia mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan dalam tempat tersebut, diaplikasikannya dengan seperti itu, walaupun memang tidak beradab menurut kita. Tapi kalau dia belum tahu bahwa adab-adab majlis seperti apa, dia lakukanlah seperti itu. Mafi muskil, no problem ya. Kadang-kadang kita terlalu ngurusin hidup orang lain ya, makanya saya nggak berani tuh ngeritik orang gitu. Takutnya
itu orang kedudukan kedekatannya kepada Allah lebih dekat daripada saya yang bahkan jauh banget gitu. Maksud saya tuh sebenarnya saya itu memberitahu kepada teman-teman untuk tidak mengkritisi orang lain terlalu berlebihan, kecuali yang memang terlihat oleh mata kita nih, seperti Panji Gumilang Al-Zaitun. Aduh, nggak boleh ngebahas itu lagi sama guru. Ya intinya begitu. Itu kan udah terang-terangan. Seperti ada lagi konten-konten yang beredar di mana ada perempuan menistakan agama. Kemudian ada lagi si A yang beredar di Bandung dan lain, itu harus ditanggapi dengan jelas. Karena itu ranahnya udah akidah. Kalau ini mah kita nggak tahu niat dia apa. Mungkin kita di sini bicarakan dia, ternyata dia sedang baca sholawat ribuan kali di rumahnya. Dia dapat pahala, kita dapat dosa. Kita nggak